Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Sunarja Juniarsah dengan NPM 204010126, kelas 20 manajemen J, mata kuliah perencanaan keuangan. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan perhitungan time value of money menggunakan kalkulator finansial. Baik, langsung saja ke soal pertama. Pada ulang tahun ke-20, Ayu memperoleh hadiah uang sekolah sebesar 10 juta rupiah sebagai hasil tabungan ayahnya sejak Ayu dilahirkan. Berapa besar uang yang ditabungkan ayahnya pada saat ia lahir jika tingkat bunga tabungan tidak berubah, yaitu 6%, dihitung per semester? Baik, berhubung soal yang pertama dimintanya perhitungan per semester, otomatis compoundingnya kita rubah menjadi semi annually. Oke, kita ketahui dulu future value-nya senilai 10 juta rupiah. Kemudian untuk periodnya 40 dan annual rate-nya 6%. Untuk hasilnya kita bisa langsung klik pada present value. Hasilnya 3.065.568,41 rupiah. Kita reset untuk soal pertama. Untuk soal kedua lanjut. 30 tahun yang lalu Pak Tata membeli tanah seluas 1.000 meter persegi dengan harga 300.000 per meter perseginya. Apabila kenaikan harga tanah rata-rata per tahunnya adalah 8%, berapakah nilai dari aset tanah yang dimiliki oleh Pak Tata saat ini? Oke, komponennya kita rubah dulu menjadi annually. Kemudian kita ketahui dulu periodenya senilai 30 karena merujuk pada 30 tahun yang lalu. Kemudian untuk annual rate-nya kita gunakan 8%, dan untuk present value-nya senilai 300 juta. Baik, untuk jawabannya kita bisa klik langsung pada future value. Jawabannya 3.897.797.066,72 rupiah. Sudah konkret. Kemudian untuk soal nomor 3, Pak Rusli memiliki anak, Raisya namanya. Saat ini berusia 12 tahun. Pak Rusli ingin menyiapkan biaya untuk Raisya kuliah nanti. Apabila biaya kuliah saat ini adalah 180 juta dan kenaikan biaya kuliah per tahun adalah 7% dan tingkat pengembalian investasi diasumsikan 12%, maka berapa dana yang harus ditabung Pak Rusli setiap tahunnya? Baik, untuk soal nomor 3 ini kita ketahui periodnya adalah 6. Oke, 6 di sini 18 tahun dikurangi 12 tahun jadi 6. Untuk annual rate-nya kita pakai 7%. Kemudian untuk present value-nya 180 juta. Oke. Untuk hasil jawaban sementaranya kita klik future value senilai 270.161.463,33 rupiah. Oke, kemudian kita mau mencari payment per tahunnya. Untuk payment per tahun ini periodnya udah betul 6, annual rate-nya kita rubah menjadi 12. Kemudian berhubung kita mau mencari payment per tahun, present value di sini kita hapus. Nah, lalu kita klik payment. Hasilnya 33.287.143,64 rupiah. Jawabannya sudah konkret. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Pak Dik memiliki satu orang anak berusia 10 tahun saat ini. Pak Dik ingin menyiapkan biaya untuk anaknya kuliah nanti di usia
18 tahun. Apabila biaya kuliah saat ini adalah 210 juta dan kenaikan biaya kuliah per tahun adalah 10% dan tingkat pengembalian investasi diasumsikan 14%, maka berapa dana yang harus ditabung Pak Dik-Dik di setiap bulannya? Oke, yang pertama kita ketahui periodenya adalah 8 karena usia anak Pak Dik-Dik saat ini adalah 10 tahun sedangkan target kuliah yaitu 18 tahun. Oke, 8. Kemudian untuk annual rate-nya kita 10% dan juga untuk present value-nya di angka 210 juta. Oke, untuk mengetahui future value per tahunnya, kita klik future value. Nilainya 450.153.650,10 rupiah. Nah, kemudian kita mau mencari payment per bulannya, otomatis komponennya kita rubah menjadi monthly. Kemudian present value kita hapus. Periodnya kita pakai 96 karena di sini kan per bulan. Nah, kemudian untuk annual rate-nya berubah menjadi 14%. Kita klik payment. Hasilnya 2.568.052,02 rupiah. Kemudian untuk soal nomor 5, Pak Rahmat ingin menyiapkan dana pendidikan kuliah untuk anaknya kelak usia 18 tahun. Biaya kuliah saat ini adalah 300 juta. Saat ini Pak Rahmat berusia 5 tahun. Anak Pak Rahmat berusia 5 tahun. Saat ini Pak Rahmat memiliki 25 juta rupiah khusus dipersiapkan untuk dana pendidikan anaknya. Berapa yang harus ditabungkan setiap bulannya jika tingkat suku bunga 15% per tahunnya bila kenaikan biaya pendidikan per tahun 8%. Oke. Yang pertama kita rubah dulu komponennya menjadi annually. Kemudian periodnya kita ketahui 13 karena usia saat ini anak Pak Rahmat adalah 5 tahun sedangkan kuliah nanti usianya berusia 18 tahun. Jadi 18 dikurang 5. Dikurang 5 jadi 13. Kemudian untuk annual rate-nya 8%. Ini mengacu kepada tingkat biaya pendidikan per tahunnya. Kemudian untuk present value-nya senilai 300 juta. Oke. Kemudian untuk mencari future value per tahunnya, kita klik saja future value. Hasilnya 815.887.117,85 rupiah. Oke. Kemudian kita akan mencari payment per bulannya. Otomatis komponennya kita rubah dulu ke monthly. Kemudian untuk present value kita singkirkan. Annual rate-nya berubah menjadi 15% karena di sini mengacu pada suku bunga per tahun itu 15%. Kemudian untuk periodnya kita berhubung pakai bulan, jadi gunakannya 156. Kenapa 156? Karena 13 dikali 12. Oke. Sekarang kita klik payment. Hasilnya 1.715.708,32 rupiah. Baik, demikian yang bisa saya paparkan dan juga praktekkan. Bila ada kesalahan mohon dimaaf, karena ini ruangnya belajar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.